Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ahmad Rijal, NPM 1811010076. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan TIK sebagai sarana bagi guru dan siswa. Yang pertama, saya akan menyampaikan dari pengertian komunikasi dunia maya yang A terlebih dahulu. Pertama ada komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu penyampaian dari pemberi komunikasi kepada yang menerima komunikasi, yaitu komunikan. Pemberi komunikator kepada komunikan, yaitu penerima pesan. Terus ada istilah dunia maya. Dunia maya pertama kali muncul dalam novel Neuromancer yang ditulis oleh William Gibson pada tahun 1984. Istilah tersebut muncul pada jaringan informasi luas yang oleh para penggunanya disebut konsol Chauvet. Nah, dalam pengertian umum, dunia maya ini artinya sangat luas sekali. Bisa diartikan sebagai World Wide Web, terus internet, jenis elektronik, kelompok dan forum diskusi, ruang ngobrol, chatting, permainan, dan lain sebagainya. Karena dunia maya itu adalah lawan dari dunia nyata. Yang dimana kalau di dunia nyata itu kita bisa langsung berkomunikasi, bertemu langsung. Tapi sebaliknya kalau di dunia maya itu kita bisa berinteraksi itu dengan cara menggunakan media, yaitu bisa media ponsel, laptop, komputer, dan sebagainya. Terus dengan demikian, yang dimaksud dengan komunikasi dunia maya adalah komunikasi yang dilakukan tidak dalam bentuk tatap muka langsung. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya komunikasi dunia maya itu tidak bertatap muka langsung, tidak bertemu langsung, melainkan melalui media, bisa laptop, komputer, dan lain sebagainya. Terus ada fungsi komunikasi dunia maya. Dunia maya atau yang sering disebut dengan media maya atau internet adalah salah satu media atau di mana ada dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, dunia maya ini fungsinya itu sangat banyak sekali, kawan-kawan. Bisa untuk membantu pekerjaan itu lebih mudah lagi. Karena dengan adanya dunia maya ini, jangkauan yang dari jauh itu bisa terasa dekat. Karena dibantu dengan media ponsel, sehingga kita bisa berkomunikasi kawan kita yang berada di luar negeri sana dengan media ponsel. Ini termasuk dalam komunikasi dunia maya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, fungsinya itu untuk memudahkan pekerjaan, untuk saling berkomunikasi dengan orang lain, saling berbagi informasi, dan masih banyak lagi kawan-kawan fungsi dari dunia maya ini, komunikasi dalam dunia maya. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa terutama harus pandai-pandai untuk memilih atau menfilter dunia maya itu yang baik itu yang mana saja, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman di dunia maya itu pasti ada yang sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, itu pandai-pandai kita untuk menyaring agar apa yang kita lakukan itu tetap bisa bermanfaat dan masih dalam sisi positif. Kalau yang sisi negatifnya kita harus buang jauh-jauh karena itu tidak bermanfaat sekali. Terus ada yang kedua, tadi yang pertama itu pengertian dari komunikasi dunia maya. Yang selanjutnya ada teori yang melandasi etika dalam dunia maya. Nah, seperti yang kita lakukan sehari-hari, kita berkomunikasi dengan sanak saudara kita, kawan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, guru kita, itu
pasti ada yang namanya etika. Etika itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar terlihat sopan. Kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai apa, terus gimana kita berbicara dengan siapa, itu menggunakan etika semua. Di dunia maya juga ada yang namanya etika. Yang pertama itu utilitarisme. Nah, utilitarisme itu berarti bermanfaat. Berarti segala sesuatu kegiatan yang di dunia maya itu bermanfaat itu sudah masuk dalam etika berdunia maya, berkomunikasi di dunia maya. Jadi yang perlu kita garis bawahi, etika yang pertama ketika kita berkomunikasi di dunia maya itu kita harus bisa melihat kebermanfaatannya. Itu bisa bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Kalau tidak bermanfaat ya kita jangan share yang hal-hal yang baik dan bermanfaat. Terus yang kedua ada deontolog. Istilah deontologi ini berasal dari kata Yunani. Deon yang berarti kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya baik, tidak menjadikan perbuatan itu baik. Kita tidak pernah boleh melakukan sesuatu yang jahat supaya sesuatu yang baik. Nah, kewajiban ada etika kewajiban dalam dunia maya ini. Yang selanjutnya itu ada teori hak. Sebenarnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Jadi dalam dunia maya juga ada hak dan kewajiban. Hak kita sebagai seorang komunikator atau komunikan, memberi informasi atau penerima informasi, itu harus ada kewajiban. Kita mengeser informasi itu harus kita tanggung jawabkan. Terus ada yang selanjutnya ada teori keutamaan. Teori ini adalah teori keutamaan virtu yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan adil atau jujur atau mudah hati, melainkan apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Nah, teori keutamaan dalam dunia maya juga ada yang namanya bersikap adil, jujur, dan baik hati, murah hati, dan tidak mengeser hal-hal yang negatif yang berbaur bisa memecah keadaan atau mempengaruhi suatu keadaan. Di dalam dunia maya juga kita harus bisa mengetik pesan itu dengan baik, jangan mengeser pesan atau mengetik pesan itu dengan hal huruf-huruf yang bisa mempengaruhi keadaan di dalam buku tersebut. Nah, di dalam teori keutamaan ini kita harus adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Jadi di dunia maya juga kita dituntut jujur, murah hati, dan adil. Terus langsung saja ada yang namanya dampak positif dan dampak negatif dalam komunikasi dunia maya. Pertama, dampak positif memperluas ilmu pengetahuan. Nah, di dunia maya itu kan banyak yang sekali. Salah satu contohnya itu adalah Google dan YouTube. Di Google dan YouTube itu kita bisa memperoleh berbagai informasi dari situ. Seperti yang saya katakan tadi, itu kita harus bisa memfilter atau menjaring informasi yang baik. Sekiranya informasi itu jelek, itu tidak perlu kita sebarluaskan, karena itu memungkinkan yang namanya perpecahan, dan perpecahan itu sangat tidak baik sekali kawan. Karena itu kita harus bisa mengeser atau memilih informasi yang baik dan informasi yang buruk. Terus ada mengembangkan daya pikir otak. Nah, daya pikir otak kita itu sangat banyak sekali fungsinya, sangat
daya ingatnya itu sangat besar. Oleh karena itu kita perlu mengolah daya otak kita dengan belajar di dunia maya. Di dunia maya kita juga bisa belajar dengan beberapa aplikasi, ataupun di Google juga kita bisa belajar, di YouTube juga kita bisa belajar. Oleh karena itu di dunia maya tidak ada batasannya, tergantung kita menyikapinya, tergantung kita membatasi diri kita untuk belajar di situ. Apakah jika kita belajar di YouTube ataupun di Google, kita belajar yang baik-baik atau belajar yang buruk. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menanamkan kepada diri kita bahwasanya mencari informasi yang buruk itu kita harus tolak, atau kita tidak harus mencarinya, tapi kita harus mencari hal-hal yang positif yang bisa mengolah otak kita, untuk mengembangkan otak kita agar pemikiran kita itu bisa lebih baik lagi, bisa ke depan lagi, bisa lebih dewasa. Nah, ada lagi manfaatnya, bisa lebih mengatur waktu, karena dunia maya itu tidak memerlukan tenaga, maksudnya tidak memerlukan waktu yang banyak. Misalkan kita ingin berkomunikasi dengan teman kita di Jakarta, kita tidak perlu berkomunikasi, kita tidak perlu untuk pergi ke sana, cuma dengan chattingan ataupun telepon itu bisa langsung berkomunikasi dengan teman kita. Itu maksudnya. Terus yang selanjutnya, manfaatnya bisa memperoleh informasi yang update, karena informasi di dunia ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu di dalam dunia maya kita dibantu untuk mengupdate informasi tersebut, untuk segera mengetahui informasi tersebut. Contohnya saat ini kita terdampak virus, yaitu pandemi COVID-19, kita bisa mendapatkan informasi itu dari dunia maya, bisa dari televisi, dari Google maupun dari YouTube. Nah, ada pun dampak negatifnya, terutama ada lupa waktu, memiliki sifat individualisme. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi di dunia nyata. Yang selanjutnya, tidak mementingkan keadaan sekitar. 5, berpeluang besar kecanduan bermain di dunia maya. Terus 6, tingkat kriminalitas semakin besar. Yang ketujuh, berkurangnya kesehatan jika terlalu lama bermain di dunia maya. Selain ada dampak negatif, positifnya pasti ada dampak negatif. Dampak negatif itu pasti ada di setiap pekerjaan yang kita lakukan atau sesuatu yang kita lakukan. Karena itu kalau kita sudah mengetahui dampak negatifnya, kita harus bisa meminimalisir agar dampak negatif itu tidak terlalu berdampak pada diri kita. Kita harus mengimbangi dengan pola hidup sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda dari NPM 18 1101 0238. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan tentang manfaat komunikasi virtual. Nah, jadi komunikasi virtual itu sendiri sebuah komunitas yang terbentuk dan tergantung dari beberapa elemen yang biasanya memiliki hobi yang sama dan menyalurkan semua yang berkaitan dengan hobinya tersebut melalui sebuah dunia maya, yaitu virtual. Lalu komunitas virtual ini memiliki beberapa karakteristik yang dibagi menjadi 3, yaitu ada yang berdasarkan motif, lalu berdasarkan kardinalitasnya, yaitu komunikasi virtual bisa bersifat interaksi satu ke yang banyak dan banyak ke yang banyak. Kardinalitas menggambarkan siapa yang mengontrol proses pertukaran informasi. Kemudian berdasarkan isinya, isi dari sebuah komunitas virtual dapat berasal dari individu-individu yang berada di dalamnya, berupa diskusi-diskusi online dan pembuatan halaman web dari individu-individu itu. Bisa juga berasal dari penyedia layanan komunitas dan bersifat tradisional.
Dalam kasus ini adalah pemerintah yang memberikan pengumuman, namun pengumuman itu harus bersifat konsisten dan terkontrol dengan ketat. Kemudian internet ini manfaatnya sangat terasa untuk dunia komunikasi melalui media virtual dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Hanya tinggal bagaimana cara memanfaatkannya ke arah yang positif dan menghindari negatifnya. Banyak hal yang bisa didapatkan di dunia virtual. Dilihat dari desain bangunan yang sesuai dengan dunia nyata ditambah dengan unsur virtual untuk menambah fantasi dari pengguna dunia virtual sendiri, dan banyak animasi yang bisa dipelajari dari desain karakter avatar dan pergerakan yang ada di dalamnya. Lalu kemudian motivasi terbentuknya komunikasi yang berawal dari kesamaan preferensi atau satu hal kesulitan teknis yang dihadapi dan kesamaan karena menjadi minoritas ataupun mayoritas. Lalu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari komunitas virtual. Yang paling utama adalah informasi terbaru yang ada bisa langsung tersebar setiap waktu. Anggota komunitas virtual bisa langsung mengetahui bila ada anggota lainnya yang memberi informasi terbaru. Sebuah komunikasi virtual bisa saling bertukar pikiran atau hanya sekedar memberi kabar pada sesama anggotanya. Komunitas virtual mampu menciptakan suatu manfaat yang sangat baik bagi setiap anggotanya. Dalam komunitas ini akan tercipta garis sama rata antara para anggota, di mana yang lebih diutamakan adalah pertukaran pengetahuan dan informasi. Dalam komunitas ini, jenjang sosial yang sering terlihat jelas di masyarakat kita akan hilang karena siapa saja yang bergabung. Dalam hal ini, penjelasan bisa terlaksana tanpa melihat status sosial yang ada pada setiap anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Tririanti dengan NPM 1811010170. Saya dari kelompok 4 dengan pemateri ke-10. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi di dunia maya. Berikut ini akan disajikan 4 jenis komunikasi di dunia maya yang bisa dilakukan, yaitu komunikasi yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas email, milis, chatting, dan Facebook. Adapun yang pertama, email, yaitu email merupakan kependekan dari electronic mail. Dalam bahasa Indonesia artinya surat elektronik. Kata email itu sendiri merujuk pada dua hal. Yang pertama, email merupakan suatu jenis program aplikasi atau fasilitas berbasis internet yang dirancang untuk mengirim dan menerima surat secara elektronik. Adapun beberapa aplikasi email diantaranya Yahoo, Mail, Gmail, Hotmail, AOL, Sina, 126, 163, Daum, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, email, yaitu surat elektronik. Surat elektronik adalah surat yang dibuat, dikirim, dan diterima tidak dalam bentuk fisik berupa kertas, akan tetapi dalam bentuk data elektronik yang dibuat, dikirim, dan diterima dalam bentuk data yang diolah dan dikirim menggunakan program aplikasi email dengan memanfaatkan peralatan elektronik komputer dan jaringan internet. Beragam jenis data dan informasi yang bisa dikirim melalui email, yaitu berupa teks atau tulisan, gambar, suara, dan video, kesemuanya dalam bentuk data elektronik. Kemudian yang kedua, yaitu milis. Milis atau mailing list adalah layanan di dalam internet yang digunakan untuk berdiskusi melalui email. Diskusi dengan milis bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan kategori atau topik dan kelompok tertentu. Misalnya, topik tentang pekerjaan, bisnis, pendidikan, hobi, dan tertentu. Atau kelompok organisasi kesiswaan seperti OSIS,
himpunan mahasiswa, BEM, dan sebagainya. Salah satu penyedia mailing list atau server yang paling terkenal adalah Yahoo. Untuk bisa melakukan diskusi di list atau mailing list, kita harus terdaftar dahulu di penyedia mailing list di Yahoo Groups. Kalau sudah terdaftar, artinya kita sudah memiliki akses untuk ke dalam kelompok-kelompok di mailing list yang sudah ada. Di sini kita bisa mengirim dan menerima pesan email sesuai dengan tema diskusi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah chatting. Chatting merupakan kata benda dari kata chat dalam bahasa Inggris yang artinya ngobrol. Chatting dalam bahasa internet artinya program yang tersedia yang digunakan untuk ngobrol atau berinteraksi via internet. Melalui fasilitas ini, kita bisa ngobrol atau berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun di seluruh belahan dunia. Pemanfaatan chatting ini banyak digunakan untuk mencari perkenalan dengan orang-orang yang berbeda latar budaya, bahkan terkadang untuk ajang carian jodoh. Meskipun demikian, sebenarnya pemanfaatan internet tidak terbatas untuk perkenalan saja, tetapi dapat digunakan untuk beragam tujuan termasuk untuk kepentingan pendidikan. Ada beberapa jenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan program chatting ini, yaitu komunikasi lewat tulisan, komunikasi lewat suara, komunikasi dengan gambar, bisa mengirim file, juga bisa mengirim pesan singkat atau SMS. Selain daripada itu, chatting bisa dilakukan berdua saja ataupun rame-rame dengan banyak orang. Untuk ngobrol dengan banyak orang, bisa menggunakan fasilitas chat room. Yang terakhir adalah Facebook. Facebook merupakan salah satu program aplikasi dunia maya, jaringan sosial berbasis internet. Di samping program lainnya, pencetus dan pengembang aplikasi ini adalah Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Universitas Harvard. Tujuan awal dari dikembangkannya Facebook ini yaitu media untuk saling mengenal antar mahasiswa Harvard, saling mengenal jati diri teman-teman sekampusnya dengan tanpa harus bertatap muka langsung, mengingat jumlah mahasiswa yang begitu banyak. Melalui Facebook ini kita bisa berkenalan dengan orang baru, reuni dengan teman-teman lama, juga bisa digunakan untuk kepentingan tertentu lainnya. Misalnya seperti pendidikan, berdagang, politik, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Febrianti dengan NPM 18 110 147 dari kelas I jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang bagian saya, yaitu yang D, model penggunaan TIK dalam pendidikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technologies adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Hal itu disampaikan oleh Sumintono dalam bukunya di tahun 2012. TIK sendiri mencangkup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dalam mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala suatu kegiatan yang terkait dengan pemroses, memanipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
akan memberikan manfaat bagi pendidikan apabila TIK itu dirancang sedemikian rupa dan digunakan secara baik dalam pendidikan. Maksudnya disesuaikan dalam penggunaannya. Tanpa adanya rancangan TIK yang baik, maka aku tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pendidikan. Oleh karena itu, TIK dalam pendidikan seharusnya dirancang dengan baik agar dapat bermanfaat bagi pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, TIK sendiri mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Menurut Abdullah tahun 2005 dalam bukunya, ia mengklarifikasikan model penggunaan TIK ke dalam 3 jenis. Yang pertama, TIK sebagai media atau alat bantu pendidikan, artinya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan guru. Misalnya, kita memakai PowerPoint gitu, atau video-video edukasi. Lalu kemudian yang kedua itu TIK sebagai sumber dalam penggunaan jenis ini. TIK digunakan sebagai sumber informasi dalam penggunaannya. Siswa mencari informasi melalui TIK berdasarkan bimbingan guru. Misal dalam hal ini men-searching buku yang memang dijual di media di internet seperti itu. Sumbernya ya dari TIK itu sendiri kan. Yang ketiga itu TIK sebagai sistem pembelajaran. Pada jenis ini TIK dirancang sedemikian rupa sebagai sebuah sistem pembelajaran yang terintegrasi, fungsinya sebagai media sumber belajar, juga sistem atau prosedur pembelajaran. Nah, jadi di sini tuh TIK sebagai mata pelajaran itu sendiri, karena seperti kita ketahui TIK itu tidak bisa dipelajari ya kalau tidak dipelajari gitu. Dari ketiga jenis model penggunaan TIK tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada suatu keharusan tertentu untuk menggunakan model yang mana yang akan digunakan. Bahkan jika dipandang dengan cara konvensional lebih efektif dan efisien untuk bagian-bagian tertentu, maka model pembelajaran konvensional lebih baik untuk digunakan. Tidak perlu memaksakan menggunakan ICT dalam pendidikan, tapi untuk alat bantu yang lebih memadai dan lebih baik, TIK bisa digunakan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kalimat yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana, NPM 1811010174 sebagai pemateri ingin menjelaskan materi tentang kemampuan yang dituntut bagi penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan proporsionalitis bagi penyelenggara pendidikan, baik itu guru ataupun dosen yang sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran. TIK juga dapat mempermudah serta membantu siswa dan guru dalam pembelajaran. Semakin meluasnya kemungkinan penggunaan internet dan perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dan pelatihan menuntut pengelola pendidikan dan pelatihan untuk mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam lingkungan belajar, mulai dari fase desain, pengembangan penerapan, dan pemeliharaan. Setidaknya ada 3 pihak yang dituntut kemampuan agar TIK bisa terselenggara, yaitu pihak lembaga, pengelola, dan guru atau dosen. Nah, kemampuan yang dituntut sebagai berikut. Yang pertama itu ada kemampuan tuntutan bagi kelembagaan yang situasi dan kondisi yang kondusif yang bisa menunjang berjalannya proses teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang kedua, kemampuan untuk mengelola sebagai berikut. Yang terdiri dari yang pertama, kemampuan untuk meyakinkan atau menentukan nilai-nilai yang baik terdapat pada teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, memahami secara mendalam mengenai pengaruh psikologis pelatihan yang menggunakan sistem virtual pada kewajiban
terdidik. Nah, yang kedua, mampu untuk menyesuaikan budaya dan sikap lembaga dalam penggunaan sistem pendidikan dan pelatihan online. Nah, yang ketiga, memahami dan menyadari adanya berbagai keterbatasan baik secara hardware atau software. Nah, itu merupakan kemampuan untuk mengelola. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tuntutan kemampuan pendidik sebagai berikut ini. Nah, terdiri dari yang pertama itu memiliki sikap positif terhadap teknologi informasi. Yang kedua, mampu menggunakan TIK dalam kurikulum secara efektif. Nah, yang ketiga, memahami potensi pendidikan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang keempat itu mampu menilai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang kelima itu mampu meyakinkan adanya perbedaan dan kemajuan. Nah, yang keenam, memiliki kemampuan teknis untuk menggunakan teknologi informasi serta selalu memperbaiki kemampuan yang telah dimilikinya. Nah, selain itu, kemampuan yang dituntut untuk pendidik yaitu yang pertama, memiliki pemahaman umum dan kemampuan teknologi. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam kehidupan profesional. Kemajuan ini juga membawa pengaruh terhadap dunia pendidikan kita. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan dan globalisasi pendidikan yang menekankan pada persaingan dan kualitas. Nah, sementara pada standar dan personal. Ketiga, harus bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum secara efektif. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, khususnya teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology, sering disebut ICT, demikian pesat. Ini mengidentifikasikan bahwa guru harus yang pertama itu memiliki pemahaman umum dan kemajuan teknologi. Kedua, mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam kehidupan profesional dan personal. Nah, yang ketiga itu harus bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum secara efektif. Nah, semakin meluasnya kemungkinan penggunaan internet dan penggunaan TIK dalam pendidikan, maka menuntut pengelola pendidikan untuk mampu mengintegrasikan teknologi web ke dalam lingkungan belajar mulai dari fase desain, pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan. Setidaknya ada 3 pihak yang dituntut kemampuannya agar WBT bisa terlaksana, yaitu pihak lembaga, pengelola, dan guru atau dosen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risnawati, NPM 1811010176. Saya dari kelompok 4, materi ke-10. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan instruksional yang bisa diterapkan untuk melaksanakan pendidikan berbasis TIK. Dalam pendekatan instruksional, Lauder et al. Menganjurkan beberapa metode bagi calon guru dalam menggunakan pengajaran berbasis web atau teknologi yang lainnya. Yang pertama itu ada simulatif K12, teknologi classroom. Yang kedua itu ada modeling. Yang ketiga itu ada observing in technology setting. Dan yang keempat itu adalah learning technology skill. Dan yang terakhir itu adalah reflective practice. Nah, beberapa pendekatan tersebut tidak bisa berdiri sendiri karena masing-masing pendekatan memiliki kekuatan dan kecocokan untuk membentuk suatu jenis tertentu. Artinya, pendekatan satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi untuk membentuk kemampuan mengelola proses pendidikan berbasis web secara holistik. Di sini ada tabel metode dan cara penerapannya. Teman-teman bisa melihatnya sendiri di makalah. Yang pertama itu adalah simulated K12 teknologi classroom. Dalam pelaksanaan pembelajaran jenis ini harus mengikuti beberapa syarat, antara lain adalah
dalam satu ruangan minimal memiliki 3-6 komputer. Terus ada mahasiswa keguruan dianggap memerankan siswa K12. Terus yang ketiga itu ada pelajaran berbasis masalah problem based. Yang selanjutnya pembelajaran melibatkan kolaborasi. Terus yang selanjutnya mahasiswa melakukan pergantian dan aktivitas. Selanjutnya ada modeling. Modeling adalah guru berperan seperti yang bawah ini. Yang pertama itu sebagai fasilitator, yang kedua itu adalah pengelola, dan yang terakhir adalah pembedah masalah teknis. Terus yang observing in technology setting. Observasinya dilakukan dengan cara tidak menonjolkan penggunaan teknologi pada siswa K12. Terus tidak mengancam karena kemampuan teknologi siswa. Siswa ini sini tidak harus dituntut menguasai teknologi. Terus ada free partisipasinya. Yang pertama itu dilakukan secara terbuka, dan yang kedua itu adalah mahasiswa keguruan membantu ketika skill dan kapabilitas mereka sesuai dengan kebutuhan. Misalnya siswa ini memiliki kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, kita sebagai fasilitator harus membantunya. Ada yang keempat adalah learning technology skill. Ada dua pendekatan yang bisa dipilih. Yang pertama itu adalah mengajarkan kemampuan teknologi terlebih dahulu, baru kita mengajarkan pembelajaran berbasis web. Di sini kita mengajarkan tentang detail-detail komputer, misalnya cara bagaimana kita masuk komputer, cara menerapkannya pembelajaran komputer. Terus yang kedua itu mengajarkan kemampuan teknologi sesuai kebutuhan ketika menggunakan teknologi sebagai alat belajar. Di sini kita tidak dituntut untuk mengajarkan keseluruhan komputer. Di sini kita hanya mengajarkan, misalnya di sini kita mau belajar berbasis web, classroom, kita hanya berfokus kepada classroom dan yang lain tidak harus diajarkan. Dan yang terakhir itu adalah reflective practice, melakukan reflektif atas praktik. Yang pertama itu adalah mendorong pengembangan metakognitif, mendorong kemampuan pengetahuannya. Yang kedua itu adalah membantu perkembangan rasa self-efficacy. Yang ketiga itu adalah membimbing kegiatan penelitian dan memberikan dorongan secara kritis. Itulah penjelasan tentang pendekatan instruksional yang bisa diterapkan untuk melaksanakan pendidikan berbasis TIK. Jika ada kekurangan atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.